Petang di Taman, karya Iwan Simatupang. Hari itu di sebuah taman, terlihat orang tua sedang berjalan, menghampiri sebuah bangku taman, lalu duduk di sana. Di sisi lain, terlihat pula seorang lelaki separuh baya, ikut duduk di bangku yang sama. Kemudian, mereka berbincang-bincang. Mau hujan? Apa? Hari mau hujan. Langit mendung. Ini musim hujan. Bukan. Ini musim kemarau. Di musim kemarau, hujan tak turun. Kata siapa? Ini bulan apa? Entah. Kalau begitu saya benar. Ini musim hujan. Bulan apa gini rupanya? Entah. Kalau begitu, saya benar. Ini musim kemarau. Salah seorang dari kita mesti benar. Kalau begitu, baiklah. Saya kalah. Ini musim hujan. Tidak. Tidak, yang lebih tua mesti tahu diri dan mengalah. Ini musim kemarau. Kita sama-sama kalah. Maksudmu? Bukan musim hujan dan bukan musim kemarau. Habis mau apa lagi? Beginilah, kalau kita terlalu gila hormat. Lalu maumu bagaimana? Kita bisa lebih kasar sedikit. Lantas? Akan lebih jelas musim apa ini sebenarnya. Dan kalau sudah bertambah jelas? Dan kalau segala-galanya sudah bertambah jelas, maka kita pun sudah saling bengkak-bengkak, karena barusan saja telah cakar-cakaran. Dan siapa tahu salah seorang dari kita tewas pula dalam cakar-cakaran itu, atau keduanya kita. Dan ini semua hanya oleh karena kita telah mencoba mengambil sikap yang agak kasar terhadap sesama kita. Bah, persetan dengan segala musim, persetan segala musim. Tak lama kemudian, terlihat seorang penjual balon yang membawa balon-balonnya beraneka warna. Silahkan duduk. Ayo, silahkan duduk. Tentu saja dia menjadi ragu-ragu, Bapak buat. Kenapa? Pakai silahkan segala. Ini kan taman. Dia duduk kalau dia mau duduk, dan tidak duduk kalau dia memang tidak mau duduk. Habis perkara. Wah, Penjual balon kemudian duduk. mengapa kau duduk? Ya karena saya mau duduk. Mengapa Bapak ketawa? Karena saya mau ketawa. Angin berhembus mengenai balon-balon itu, hingga sebuah balon terlepas. Dengan cepat, penjual balon menangkapnya. Tetapi lelaki itu justru menerkam balon supaya tetap terbang ke udara. Penjual balon dan lelaki bergumul. Balon-balon lainnya kini lepas semua dari tangan penjual balon dan terbang ke udara. Kemudian, ia duduk di tanah dan menangis. Sementara, sebuah balon tertangkap oleh orang tua dan kemudian dimainkan dengan kekanak-kanakannya. Mengapa? Hei, mengapa kau menangis? Hei, mengapa kau menangis? Karena dia memang mau menangis. Bukan karena itu. Orang tua dan lelaki tercengang. Kalau begitu, kau menangis karena apa? Karena balon-balon saya terbang. Oh, dia pedagang balon yang merasa dirugikan. Oh, itu. Nah, sekedar pengganti kerugianmu. Tidak, saya tidak mau dibayar. Tak mau? Tak mau. Mengapa? Saya lebih suka balon. Tapi kau kan penjual balon.
Itu hanya alasan saya saja untuk dapat memegang-megang balon. Saya pencinta balon. Apa-apaan ini? Mengapa kau merasa heran? Dia pecinta balon, titik. Seperti juga orang lain, pecinta harmonika, pecinta mobil balap, pecinta perempuan-perempuan cantik. Apa yang aneh dari ini semuanya? Jadi kau ini sebenarnya bukan penjual balon. Ini, terima balonmu kembali. Tidak, Bapak pegang sajalah terus. Saya pegang terus. Karena saya lihat bahwa Bapak juga menyukainya. Saya suka melihat orang yang suka. Ini bukan lagi kesukaan namanya, tapi kenangan. Kenangan pada dulu. Tidak, Nak. Sebaiknya bila kau sudi, terima kembalilah balonmu ini. Saya tak sudi dan tak berhak menerima kenangan orang. Datanglah seorang wanita dengan mendorong kereta bayi. Sini, berikan saja kepada saya. Kalau tak seorang pun menghendakinya. Tiba-tiba orang tua memecahkan balon itu, lalu melihat geli kepada wanita. Loh, ngapa Bapak pecahkan? Karena saya memang mau memecahkannya. Jelas. Jangan, orang tua keparat. Sudah, jangan berkelahi. Hanya karena itu, bukan itu maksud saya tadi. Lepaskan saya. Biar saya hajar dia dulu. Jangan. Lah, air mata lagi. Persetan, mengapa nyonya datang kemari? Siapa bilang saya nyonya? Oh, baik. Jadi nyonya bukanlah nyonya. Kalau begitu, nyonya apa? Nona barangkali. Aha, nyonya bukan nyonya, nona pun bukan. Sungguh kasar, sungguh biadab kalian. Sudahlah Bu, jangan hiraukan mereka. Sebaiknya Ibu lekas-lekas pergi dari sini. Sebab mereka menghina Ibu lebih parah lagi. Pergilah. Pergi dengan kau. Akhirnya sang putri bertemu dengan pangerannya di tengah sebuah taman. Dan si anak pun akhirnya bertemu dengan sang ayahnya. Siapa bilang saya? Tidak, saya bukan. Bukan apanya, Nak. Pak mau menuduh saya. Menuduh apa, Bung? Kau tampaknya begitu bernafsu berbincang tentang suatu tujuan yang sebenarnya tak ada. Kemudian, kau tampaknya begitu bernafsu menolak suatu tujuan yang sebenarnya tak ada itu. Ingat, tujuan yang tak ada itu hingga saya kini benar-benar mulai curiga dan benar-benar menuduh kau tentang sesuatu yang dengan terus terang saja kukatakan belum jelas bagi diriku sendiri. Tidak. Wanita dengan bernafsu sekali datang mendekati penjual balon, memperhatikan wajahnya dengan sangat teliti. Tidak, bukan saya. Penjual balon tetap mencoba menutup muka dengan kedua tangannya. Ayo buka tanganmu. Aku mau melihat kau. Tidak, bukan saya. Jahanam, ayo buka tanganmu. Bukan saya. Kurang ajar, kau telah lari dan tinggalkan aku sendirian dengan perbuatanmu. Aku ini seorang wanita, sendirian. Bukan, saya cuma berbuat sekali saja. Tolong, itu kan sudah cukup. Belum tentu. Menurut ilmu kedokteran. Ayo buka tanganmu. Tolonglah saya, tuan-tuan. Bukan saya tidak mau menolong, tapi saya secara prinsipil tak sudi ikut-ikut campur dalam urusan yang bukan urusan saya. Pak, tolonglah saya. Saya orang tua. Bah, apa pula maksudmu dengan kalimat datar seperti itu? Saya orang tua. Semua kami melihat bahwa Bapak memang sudah tua dan sedikit pun tak ada yang memperlihatkan tanda-tanda bahwa Bapak adalah kebalikan dari ucapan itu. Katakanlah, saya hanya ingin mempertegas kedudukan saya dalam peristiwa yang sedang kita hadapi ini.
Yakni ketuaan saya yang melarang saya terlibat sedikit pun di dalamnya. Dan kalau kalian tanya bagaimana pendirian saya dalam peristiwa kalian yang sedikit rumit ini, maka jawab saya pro kalian berdua. Terlepas dari pertanyaan apakah benar atau tidak peristiwa itu telah benar-benar terjadi. Tegasnya saya pro setiap peristiwa beginian. Kata-kata, hanya kata-kata yang muluk-muluk. Sedang yang diminta sekarang ini dari Bapak adalah perbuatan. Kata-kata saya yang mengemukakan pendirian saya itu adalah perbuatan saya. Bagus, bagus. Berkata-katalah terus dan persaksikanlah betapa kedua mereka ini sebentar lagi bakal saling telan-menelan. Lelaki itu maju menolong wanita dan merenggut kedua tangan penjual balon dari wajahnya. Sungguh mati bukan saya. Saya cuma melakukan sekali saja, tak lebih. Dan tak kurang. Diam bangsat. Cuma sekali, itu kan sudah cukup. Mau berapa kali ya? Serakah. Jadi kamu ngaku sekarang. Aku ditinggalkannya dan dia menghilang meninggalkan aku menghadapi semua akibatnya. Ayo buka tanganmu. Buka, ayo buka. Setelah bergumul sebentar, lelaki berhasil membuka kedua belah tangan penjual balon dari wajahnya, lalu mengepit kedua tangannya ke belakang punggung. Bukan saya. Bangsat, dasar laki-laki jahanam. Bukan ah. Bukan. Ya Tuhan, bukan dia. Bukan dia. Bukan. Wanita itu pingsan, namun langsung ditangkap oleh orang tua. Bukan saya. Cuma sekali. Hah? Bukan kau. Bukan saya. Cuma sekali. Sudah cukup. Biar kau melakukannya lebih dari sekali. Sekarang ini soal-soal itu sudah tak penting lagi. Ayo mari, daripada kau berteriak-teriak tak berguna begitu, lebih baik kalian menolong saya dengan ini. Menolong bagaimana? Ya menolong dengan melakukan apa yang lazimnya dilakukan pada setiap orang yang pingsan seperti dia ini. Saya merasa agak segan. Segan? Kenapa? Dia perempuan. Dan kau laki-laki. Bah, lagi-lagi ucapan cemplang. Semua orang melihat bahwa dia wanita dan kau memang laki-laki. Lalu mau apa? Maksud saya segan bersentuhan dengan tubuh wanita. Apa? Apa-apaan ini? Ayo, lupakan laki-lakianmu dan tolong aku. Saya adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan tubuh wanita bisa terus. Saya tahu. Tapi laki-laki mana yang tidak? Oh, jadi Bapak juga menganut prinsip yang sama? Prinsip? Kata siapa ini soal prinsip? Aku malah lebih cenderung menyebutnya sebagai penyakit. Setan dengan semuanya. Bukankah setiap prinsip adalah penyakit juga? Dan sekarang ku minta dengan hormat pada kau, hentikan kesukaanmu yang berlebih-lebihan dan dengan kata-kata itu. Sadarlah bahwa dalam peristiwa seperti ini yang sangat segera dibutuhkan adalah perbuatan, tindakan cepat. Dan tindakan cepat itu di sini adalah menolong aku berbuat sesuatu dengan wanita pingsan ini. Kalau tak salah, dengan orang pingsan, entah dia perempuan, entah dia laki-laki, kita tak dapat berbuat apa-apa selain daripada menantikan pingsannya lewat dengan sendirinya. Ya. Tapi bagaimana bila pingsannya ini tak bakal lewat? Dalam hal yang demikian, maka dalam arti yang sesungguhnya, kita tak lagi berhadapan dengan seorang wanita pingsan. Tapi apa? Ya bisa saja dengan wanita yang Bayi dalam kereta itu menangis. Saat mendengar bayinya menangis, tiba-tiba wanita berdiri dengan cepat menuju kereta bayi, berusaha menyuruh diam bayinya dengan cara menggoyang-goyangkan kereta bayi itu. Anakku, kalian telah membuat dia bangun. Dasar laki-laki kasar kalian semua. Orang tua, lelaki, dan penjual balon saling berpandangan. Sungguh laki-laki kasar. Diamlah nak.
Laki-laki memang semua sama saja, terkecuali. Ternyata bayi dalam kereta itu semakin kuat menangisnya. Stop nangis. Stop. Jangan kau papakan anakku. Apa ini? Kamu coba membunuh bayi ini? Gila, benar-benar gila. Sudah kukatakan stop. Berhenti. Jangan menangis. Aku tak kuat melihatnya. Baiknya ibu pergi saja sekarang. Ya, kau sebenarnya telah menyebutkan kata yang setepatnya, yakni ibu. Sebaiknya ibu pergi saja. Ibu? Saya ibu? Baik-baik, saya kira juga lebih baik bila saya pergi. Nah, bagus. Dan jagalah dia baik-baik. Dia sungguh manis. Anak yang sehat. Orang tua mengitik-ngitik bayi itu, sehingga terdengar suara bayi tertawa. Penjual balon lalu berdiri di samping orang tua dan wanita, ikut melihat lucunya bayi dalam kereta itu. Lelaki berhenti dari isaknya. Pelan-pelan berdiri di samping orang tua, wanita, dan penjual balon. Ia melihat dengan tersenyum bayi dalam kereta. Sementara orang tua terus mengitik-ngitik bayi itu. Nah, dengar tuh. Hujan bakal datang. Lekaslah ibu pulang. Dia nanti basah, bisa sakit. Kalau ibu berjalan cukup cepat, dia masih bisa kering sampai di rumah. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Berkat kalian bertiga, aku telah menemukan diriku kembali. Pertemuan dengan kalian ini tidak akan mudah kulupakan. Maafkanlah aku, tadi aku sudah mempermalukan kamu. Semoga kamu dapat memaafkan aku dan semoga kita dapat bertemu kembali. Sampai bertemu lagi, Bu. Langit sangat gelap. Hari mau hujan. Kata siapa? Alah, mau main pencak dengan kata-kata lagi? Siapa yang mau main kata-kata? Ya tuh, langit justru mulai terang. Lelaki, orang tua, dan penjual balon sama-sama melihat ke langit. Sungguh ajaib. Langit benar-benar mulai terang. Dan guru yang barusan? Ya, tetap guru. Soalnya sekarang adalah bahwa guru yang barusan saja kita dengar itu sedikit pun tak ada mempunyai sangkut paut apa-apa dengan hujan. Hujan tak bakal turun. Jelas? Sungguh saya tak memahaminya. Dan saya, sekiranya ditanyakan secara jujur kepada saya, sedikit pun tak memahami persoalan apa yang sebenarnya ada di antara kalian berdua. Penjual balon duduk di bangku, lalu memungut balon yang dipecahkan orang tua tadi dari tanah, meniup sobek-sobekannya menjadi balon kecil. Itulah celakanya dari tiap taman. Setiap orang yang datang atau lewat taman menganggap dirinya merdeka untuk mencampuri setiap pembicaraan. Ya setiap pembicaraan, ya setiap penghidupan yang kebetulan sedang berlaku di situ. Habis, ini kan taman. Ini adalah tempat terbuka untuk umum. Di setiap tempat umum ada pembicaraan umum. Oleh sebab itu, setiap orang boleh saja ikut berbicara demi pendapat umum. Kalau Bapak mau punya pendapat tersendiri, ya jangan datang ke taman. Lalu saya harus kemana? Mana saja, asal jangan ke taman. Kau enak saja bicara. Kemana saja? Saya tak dapat kemana-mana. Mengapa? Tak ada orang yang menginginkan ke saya. Seorang pun tidak. Anak-anak Bapak, 8 orang. Tapi tak seorang pun dari mereka yang menyukai saya. terlalu. Dan istri Bapak, gimana? Mina. Siapa Mina? Ibu. Maksud saya, istri Bapak ini. I-B-O. Ibu. Maksud saya, istri Bapak kita ini.
Oh, katakan begitu tadi dong. Saya benar-benar dibikin kaget oleh perkataan ibu tadi. Mengapa ibu? Istri bapak ini rupanya. Jangan kuat-kuat. Saya belum tahu. Mina. Siapa Mina, Pak? Mina. Apakah Mina istri Bapak? Mina, mengapa kau tinggalkan aku? Oh, jadi Mina memang istrinya. Dan rupanya ia minggat. Mina, mengapa kau tinggalkan aku? Setelah kita hidup bahagia 8 tahun. Wah, 8 tahun. Kalau begitu, di setiap tahun dapat seorang anak. Hebat juga sih Mina. Maksud saya, istri bapak kita ini. Hebat? Itu kau katakan hebat? Begitu rupanya tanggapanmu tentang manusia dan kemanusiaan. Itu tafsiranmu rupanya tentang wanita. Aku menyebutnya iseng. Manusia lelaki yang tak punya fantasi lalu merongrong tubuh manusia perempuan. Merongrong? Gimana Kalau si perempuan tidak mau dirongrong, saya kira seluruh persoalan dan filsafat iseng itu tidak akan pernah ada. Kau tahu apa? Seolah filsafat iseng itu hanya filsafat ranjang dan hormon yang berlebihan saja. Seandainya bapak kita yang terhormat ini punya fantasi sedikit, maka apa yang hendak kukatakan adalah alangkah baiknya sekiranya selama 8 tahun dia berumah tangga dengan istrinya yang bernama Mina itu. Dia cukup membuat 2 anak saja dan 6 novel misalnya. Tunggu dulu, Pak. Mina ini sebenarnya siapa? Kucing betina saya. Kucing yang saya sayangi. Kucing? Dia senantiasa pulang kembali. Tapi kali ini dia telah menghilang lebih dari seminggu. Mina. Kucing. Dan istri bapak sendiri di mana? Ada di rumah. Di rumah. Di rumah siapa? Rumah saya, sudah tentu. Sudahlah, hentikan segala kebohongan ini. Tak sadarkah bapak dan kau, Bung? Kita telah merakai ambigu. Kita menjadi tontonan di taman ini. Saya tidak mau terlalu jauh terlibat. Dan saya memilih menarik diri. Maafkan saya. Permisi Pak Tua. Bung, semoga Tuhan berkenan untuk tidak mempertemukan kita lagi dalam keadaan yang serupa ini. Di sini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Selamat Nak. tinggal, Bung. Keduanya kemudian duduk di bangku, saling pandang dan melihat pakaian masing-masing. Pulanglah, Pak. Taman ini diadakan oleh Kota Praja untuk dapat sekedarnya menghibur warga kota yang letih, yang risau. Apa pula kata mereka nanti di koran? Bila esok pagi mereka dapati bapak di sini mati kedinginan. Mati adalah lebih baik bagiku dalam keadaanku yang seperti sekarang ini. Minah tak ada lagi. Minah. Benar. Dan aku pun sependapat dengan bapak. Hanya kematian bapak di rumah akan lebih menyamankan Kota Praja daripada di sini. Mati di taman lebih indah. Indah. Ya, bagi para pecinta romantisisan yang menyukai judul-judul seperti Mati di Tengah Taman atau Taman Maut. Pulanglah, Pak. Nantikanlah dengan tawakal di rumah apakmu yang penuh dengan cecunguk dan tikus itu di hari penghabisanmu. Sungguh sangat menyedihkan. Tapi sayang sekali, jalan lain memang tak ada lagi bagi bapak. Cecunguk, tikus, Dan kesepian. dan kau, Nak? Bagaimana dengan kau sendiri? Tak lebih baik sedikit pun dari bapak. Habis kita mau berbuat apa lagi? Seperti kata penjual balon tadi,
Aku mencoba menjadikan dari kegagalanku suatu barang tontonan indah di taman. Bapak lihat kembang api itu? Di sana. Bagus bukan? Dan Bapak baca tulisan di depan yang itu loh, di papan yang dipancang oleh kota Praja di hadapannya. Dilarang memetik bunga. Ya, kau pengarang dan mahir benar kau membenamkan deritamu di balik kata-kata yang sewaktu-waktu dapat kau hamburkan. Tapi bagaimana nak dengan kesunyianmu? Ikutlah saya ke rumah saya yang apa itu, agar ada teman saya dan agar ada teman anak. Lalu istri Bapak? Maafkan saya, istri saya sudah 8 tahun meninggalkan saya. Tepatnya 2 minggu setelah saya membawa Minah dari jalanan. Oh, Minah. Ayo nak, anak ikut saja ke rumah saya. Terima kasih Pak. Bersamaan kita seperti yang Bapak gambarkan tadi, lebih parah lagi daripada kesendirian kita masing-masing. Naluri saya. Dan ingat, ini naluri orang tua loh. Berkata keadaan anak tak jauh bedanya dari keadaan saya. Saya tak akan meningkahinya. Tapi telah saya katakan, usia yang lebih muda ada pada saya. Kemungkinan dari kesepian jauh lebih banyak di saya. Artinya anak tak mau ikut saya. Selamat malam Pak. Siapa tahu besok kita akan bertemu lagi. Besok. Ya, besok. Mengapa Bapak sangsi akan hari esok? Dengan keadaan kita yang seperti ini. Justru karena keadaan kita seperti inilah. Tidak. Aku tak mau bertemu kau lagi. Selamat malam nak. Mudah-mudahan tidurmu nyenyak di mana saat kau akan tidur malam nanti. Lelaki menaikkan leher bajunya, kemudian membersihkan bangku dengan tangannya. Semua gerak-geriknya menandakan kalau ia ingin tidur malam itu, seperti juga malam-malam sebelumnya, dan mungkin malam-malam yang bakal datang lagi di bangku itu. Syukurlah hujan tak bakal turun. Atau mudah-mudahan hujan tak bakal turun malam ini. Tidur di bawah jembatan dengan udara yang kotorannya bertumpuk di situ membuat bengekku semakin jadi. Lelaki itu melihat sekeliling, kalau-kalau ada orang yang datang. Kemudian dia merebahkan dirinya di bangku itu. Angin menghembus dedaunan di taman. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara seorang pria dan seorang wanita tertawa genit. Semakin mendekat dan sangat dekat. Ada orang, pelan-pelan. Aku malu bila ada yang melihat kita berdua di sini. Ya. Bangku ini sudah ada orangnya. Tapi ini kan taman. Di sana ada bangku kosong. Sanalah kalian. Saya tak akan melihat. Sungguh. Lagi pula saya sangat mengantuk. Ayo, kita pergi. Tempatnya tidak pas untuk kita melakukan ini. Takutnya dia malah mengintip lagi. Gadis dan pemuda itu nampak malu. Ayo, pergilah ke sana. Jangan sia-siakan kesempatan. Selagi kalian masih muda. Saya benar-benar tak akan melihat. Lagi pula saya letih. Amat mengantuk. Hei, dasar kau mengganggu saja. Ayo sayang, kita lakukan di sana. Takkan ada yang mengganggu. Kita kan
bisa lebih syadu. Gadis dan pemuda menjadi ragu-ragu sebentar. Namun, mereka tetap pergi ke area yang telah ditunjukkan oleh lelaki itu dengan berjalan terburu-buru, seperti sudah tak tahan lagi. Ih, geli tahu. Jangan gitu. Ih, nggak nahan. Enak. Udah licin nih. Lagi pula saya amat mengantuk. Amat letih. Letih.